Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bandung dan Serang, Banten. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah. Yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Cinta monyet. Emang ada dalam Islam? Nah nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan. Tentang apa? Tentang video viral nih. Ada sekolah melakukan tes kehamilan kepada setiap siswinya. Coba kita lihat tayangan. Bila emang zaman sekarang ini ya bahaya banget ya. Kita tuh harus memperhatikan banget hal-hal seperti ini. Bahkan ada pernah saya baca di satu media gitu ya. Di dua kecamatan, bahkan ini 2 kecamatan terkena AIDS. Dua kecamatan, coba banyak berapa orang itu, nauzubillah min zalik. Nah ini Ustadz Syam nih, kita bicara sebagai orang tua nih, bagaimana sikap orang tua ketika menghadapi anaknya yang sedang mengalami cinta monyet agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Habib Nabil, Ustadz Maulana, Bang Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Siapa ibu-ibu di sini kalau anaknya udah mulai suka-suka sama temennya lalu digoda-godain, dicie-ciein, ada nggak? Cie-cie si itu gantengnya, cie-cie si anu cantik ya, digodain nggak Bu? Digodain, jangan lakukan itu. Kenapa jangan lakukan itu? Karena ini menurut para peneliti akan membuat anak tidak mau lagi curhat. Akan membuat anak nggak mau lagi ngomong sama orang tuanya. Kenapa? Dia merasa malu. Kenapa? Dicie-ciein mulu, subhanallah. Cie-cie suka sama si ini ya. Akhirnya dia mengatakan, apa sih mama? Akhirnya selanjutnya dia tidak akan pernah ngomong lagi sama mamanya. Akhirnya di luar sana tanpa kita tahu, tanpa kita sadari ternyata mereka apa, ternyata mereka begini, ternyata mereka begitu. Maka subhanallah untuk pelajaran buat diri saya tanpa bermaksud menggurui semuanya. Jangan dicie-ciein kalau dia sudah mulai cinta monyet. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW ketika datang kepadanya seseorang yang ingin ataupun mengutarakan cintanya, mengutarakan sukanya, tapi ini lebih ekstrim lagi. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya muslim, saya beriman, saya sholat, saya ini, tapi ada yang tidak bisa kutahan ya Rasulullah. Apa yang tidak bisa kau tahan? Aduh, saya pengen berzina. Saya pengen berzina, gimana ya Rasulullah? Oh sahabat marah semua. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW ketika menghadapi anak muda yang puber? Nabi dekati, Nabi ajak duduk, berhadapan dengan Nabi SAW. Ceritakan apa yang kau inginkan. Saya ingin berzina. Lalu Nabi memberikan logika. Kalau kau berzina berarti yang kau zinahi adalah perempuan. Perempuan itu punya ayah, perempuan itu punya saudara laki-laki. Dia juga adalah seorang ibu nantinya. Apakah kamu mau jikalau perempuan itu adalah ibumu? Jikalau perempuan itu adalah saudari perempuanmu? Jikalau dia adalah keluargamu, subhanallah. Maka pemuda itu pun akhirnya berpikir. Setelah itu Nabi sentuh dengan tangan mulianya pemuda ini. Lalu Nabi mendoakannya. Subhanallah. Pernah nggak Bu kita doain secara langsung seperti itu? Nah boleh suka, boleh cinta. Kamu laki-laki, dia perempuan. Tapi mama doain. Mudah-mudahan kau terhindar dari zina. Mudah-mudahan nanti kau dewasa mendapatkan pasangan yang baik. Seperti ayahmu misalnya. Kau dapat pasangan yang baik seperti ibumu. Misalnya subhanallah. Kenapa? Karena dengan doa yang diperdengarkan seakan-akan anak mendapatkan perlindungan. Sekali lagi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, yang ngomong ini anaknya masih kecil. Mungkin jauh lebih berpengalaman ibu-ibu sekalian. Tapi doa itu adalah senjata utamanya orang beriman. Kalau sekedar menasehati anak, orang tidak beriman pun bisa. Tapi orang beriman menggunakan senjata utamanya yaitu doa. Dan sekali-sekali doanya diperdengarkan sembari menasehati anak. Masya Allah. Dan ini penting banget ya. Yang namanya orang tua insya Allah doanya diijabah sama Allah. Amin, yakin kita. Nabi nggak pernah marah juga. Kenapa kamu jatuh cinta? Kenapa? Nggak marah juga. Tapi nggak dicie-ciein juga. Iya. Karena kita khawatir pasti. Iya. Makasih banyak Ustaz Syam. Masya Allah, jazakallah khair. Kita lanjut lagi sekarang waktu kita mau kasih kesempatan sama jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang mana? Oh, yang sebelah sini, Ibu boleh maju ke depan, silakan. Masya Allah, silakan Ibu. Oke, Habib Nabil boleh maju Habib. Oke, silakan. Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Fitri, Majelis Taklim Al-Hidayah, Sumur Gede, Cinanggung, Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Eli Fitri. Bu Eli mau tanya apa Ibu? Lihat sini kameranya Bu. Oke. Pertanyaan saya, apakah benar di usia 50 tahun akan mengalami cinta monyet? Kembali. Kembali, ya. Oh. Itu aja Ibu Eli pertanyaannya. Ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Ibu Eli ya. Boleh kembali ke tempat, tepuk tangan buat Ibu Eli. Masya Allah. Habib izin. Iya, silakan penjelasannya Bib. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Eli yang bertanya dan juga mungkin mewakili yang lain juga, baik di studio maupun di rumah. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang 50 tahun mengalami kembali cinta monyet? Saya sebelum jawab ketawa dulu gitu ya, kenapa? Karena ada yang 51 di sini. apa enggak ketuaan gitu kalau 50 tahun cinta monyet lagi. Jadi perasaan itu kalau sudah 50, nih saya yang sudah usianya lewat 50 itu sudah kita mulai banyak muhasabah ya. Terus kita mengingat dosa-dosa kita sama orang tua dulu ya. Anak udah besar-besar apa yang kurang. Kemudian juga pasangan kita mungkin kita sempat salah sama guru kita dulu. Itu biasanya yang kita alami kalau sudah 50 ke atas ya. Maka di dalam Quran dikatakan kalau sudah 40 ke atas itu dikatakan walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi kalau sudah dewasa, mapan, lalu kemudian sudah sampai 40 tahun maka ya Allah tolong tunjukkan kepada saya bagaimana saya mensyukuri seluruh nikmat-Mu dan bagaimana saya beribadah yang terbaik untuk Engkau. Nah jadi tapi kalau di dalam teori barat ada namanya itu midlife ya atau midlife crisis katanya di dalam teori barat. Jadi katanya kalau orang sudah 50 tahunan, 40 tahunan, laki-laki sudah mapan itu biasanya mulai jenuh dengan kondisinya. Ketika dia sudah mulai jenuh maka dia mulai terus berpikir untuk keluar dari rutinitas. Ya, salah satunya ingin menunjukkan dia sangat kuat, dia sangat segar ya seperti waktu muda dulu, lalu kemudian terjadilah yang disebut dengan pubertas kedua. Tapi dalam penelitian itu hanya 10-20% saja. Nah, maka saran saya kalaupun Anda mengalami seperti itu, pubertas kedua, maka kalau misalnya Anda sudah punya pasangan, tolong pertimbangkan dengan segala kewarasan. Ya, apa yang pertama adalah apakah kita ingin pubertas kedua padahal kita sudah punya pasangan itu ikhlas atau nafsu? Karena nafsu akan hilang seiring waktu. Ya. Yang kedua, apakah itu membawa maslahat atau bahkan menghancurkan semua yang sudah Anda bangun selama bertahun-tahun dengan segala susah payah? Ya. Kalau misalnya hanya sekedar begitu, ingat Anda ini bawa kapal besar, ada istri, ada anak, ada mertua, ada orang tua, ya Mas Fadli. Betul, ada keluarga besar, kerabat, nanti tenggelam semua. Yang ketiga, saran saya adalah terus mendekat sama Allah dan bersyukur. Kalau kita punya pasangan, ajak jalan-jalan, ajak makan di restoran. Jangan bilang, wah ini kita udah tua, nggak pantas mau makan di restoran bareng. Justru makin tua itu kita jadi dakwah untuk yang lain, generasi muda. Lihat tuh bapak sudah tua-tua, kakek-kakek masih harmoni. Bener banget. Kita kalau lihat kakek-kakek sama nenek-nenek masih gandengan tangan aja ngiring lihat. Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita nanti sampai tua begitu ya. Masya Allah, amin. Makasih banyak Habib, jazakallah khair ilmunya. Masya Allah, luar biasa nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Tentang tema kita pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjut, nanti kita akan mendengarkan nih. Ada cerita yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Maulana. Kalau gitu langsung aja kita serahkan kepada beliau. Di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Di segmen Ustadz Bercerita.
Orang berkata, kita lamar Fatimah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya aku juga mencintai orang sebelum pernikahan kita ini. Kaget Sayyidina Ali, siapa yang dicintai? Cinta dalam diam dua orang ini. Tahu nggak? Ternyata Fatimah juga mencintai Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Ambil hikmah di balik cinta dalam diam. Atau mungkin bisa disebut cinta monyet. Karena tidak disebutkan, karena masih kecil. Tapi ternyata cinta inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam unsur kebaikan, unsur ibadah. Untuk itu, gimana menyikapi cinta monyet? Emang ada dalam Islam. Yuk, penasaran kan? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah.